Di pinggiran kota ada seorang pemuda yang kesehariannya bekerja sebagai penarik becak. Sebut saja namanya Abe. Abe adalah seorang tamatan perguruan tinggi, namun belum dapat pekerjaan. Ini semua dikarenakan ketatnya persaingan dan tidak ada keluarga yang dapat membantu karena keluarga Aba semua tinggal di kampung halamannya dan tidak ada yang bekerja di perusahaan di daerah kota. Dan jika Abai langsung ke perusahaan selalu dipersulit dan mengatakan akan kami kabari. Namun sebagian orang-orang kaya yang ingin anaknya bekerja langsung diterima oleh kepala penerimaan karyawan baru. Mungkin karena dapat sogokan. Abai pun merasa dia telah sia-sia berjuang selama ini menuntut ilmu dan kecewa terhadap manusia zaman sekarang. Tidak peduli nilai pendidikan, yang penting pulus duluan. Abai merasa semuanya tidak adil, namun tidak dapat berbuat apa-apa. Dan pada suatu hari, Abai bertemu dengan teman seletingnya dulu kuliah. Dan dia melihat kalau temannya kelihatan sudah sukses. Dilihat dari penampilan dan pakaiannya. Terlebih lagi, menggunakan mobil mewah. Abai merasa semakin kesel dan berkata dalam hati, jelas-jelas aku lebih pintar dari dia. Kenapa dia bisa, aku tidak? Dan setelah hari itu, Abai pun tidak konsisten dengan pekerjaannya dan merasa paling sial. Hidup di dunia, tak jarang Aba merah-merah kepada penumpang dan teman-temannya. Dalam hatinya, pakaian mereka aja sama banyaknya uangnya. Dengan gajiku beberapa bulan, apalagi lah yang aku perjuangkan hidup di kota ini. Abai pun menangis di dalam kamar kosnya. Dan setelahnya, dia pun terlelap tidur. Dan keesokan harinya, Abai pun bangun dan memasak. Dan setelahnya, sarapan seperti biasanya. Selesai sarapan, Abai termenung sejenak di kursi menamakannya. Ia merasa tidak enak badan karena pikirannya kembali menyelimuti hatinya. Ia kembali kesal dengan dirinya sendiri dan kesal kepada Sang Pencipta karena keadaannya saat ini. Kenapa mereka bisa cepat dapat pekerjaan? Kenapa mereka ditakdirkan punya orang tua kaya? Kenapa manusia yang di perusahaan hanya melihat uang suap karyawan baru tanpa melihat nilai pendidikannya? Begitulah bayangan pertanyaan di dalam hati Abai. Dan hingga suatu hari, Abai dikejutkan dengan kedatangan rombongan mobil mewah dan berhenti di depannya. Tempatnya bekerja menunggu penumpang. Abai kaget dan bingung. Ada apa ini? Dan siapa di dalam mobil ini? Dan beberapa detik kemudian, Abai kaget melihat siapa yang turun dari mobil. Abai berteriak, ayah, kenapa? Kenapa? Ayah ada di sini. Kemana ayah selama ini? Abai tidak tahu. Mulai bertanya. Apa duluan? Karena terlalu senangnya dan ada juga marah karena beberapa tahun ditinggalkan oleh ayahnya di kampung dengan ibunya. Abai memukul ayahnya dengan pelan sambil memeluknya karena senang dan kesal. Sama, ayahnya hanya bisa menangis dan meminta maaf kepada Abai dan bangga dengan perjuangan anaknya bisa bertahan dengan kejamnya kehidupan di kota ini. Dan ayahnya berkata, "Nah, kamu tenang aja. Aku udah tahu apa yang terjadi kepada kamu. Dengan siapa kamu bertemu, ayah sudah melihat semuanya. Karena dari masa kamu sekolah, ayah sudah mengirim orang-orang untuk menjagamu dari kejauhan." Abai terkejut dan bingung.